Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Kudus. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Alfi Nikmah MPDI. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Saya Deviana Putri sebagai moderator. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Deviana Putri dengan NIM 2010510068. Zakia Mutiara Karisma Dewi dengan NIM 2010510066. Dan yang terakhir ada Azura Dwiyanti dengan NIM 2010510067. Baiklah, pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai supervisi pendidikan. Dalam proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh berbagai kualitas, yaitu salah satunya kualitas kinerja guru. Oleh karena itu, sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menjalankan proses belajar mengajar diperlukan secara terus-menerus dan harus mendapatkan perhatian dari penanggung jawab atau sistem pendidikannya. Dalam melaksanakan peningkatan ini akan lebih berhasil apabila dilakukan oleh seluruh guru serta kemampuan dan usaha mereka. Tetapi dalam hal ini guru masih banyak memerlukan bantuan orang lain karena keterbatasannya mengenai jenis, prosedur, dan sebuah mekanisme dalam memperoleh sumber daya yang sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan kemampuannya. Dan pengetahuan mengenai supervisi ini memberikan bantuan kepada guru-guru dalam merencanakan serta melaksanakan dan meningkatkan profesional mereka dengan cara memanfaatkan sumber yang tersedia. Pada hari ini, pada kelompok kami akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Namun saya akan memaparkan rumusan masalah yang akan kita jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian fungsi dan peran supervisi pendidikan. Yang kedua itu ada bagaimana pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang ketiga itu ada bagaimana teknik-teknik supervisi pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana peranan guru dalam supervisi pendidikan. Okay, I will explain about definition of supervisi pendidikan. Jadi kita bisa lihat dari sudut etimologi, istilah supervisi ini dapat diahlibahasakan ke dalam bahasa Inggris yaitu supervision, dan terdiri dari kata super yang berartikan atas atau lebih dan vision yang berartikan dilihat atau pengawasan. Jadi supervisi dapat diartikan sebagai melihat dari atas atau pengawasan. Nah, dalam pengertian ini hampir sama dengan istilah kata inspeksi. Namun menurut Galim Purwanto, pengertian inspeksi ini cenderung pada pengawasan yang bersifat otoriter serta mencari-cari kesalahan. Nah, sedangkan supervisi ini mengandung makna atau pengertian yang lebih demokratis. Sementara Muhammad Rifai memetakan perbedaan yang tercantum antara inspeksi dan supervision sebagai berikut. Kita mulai dari kata inspeksi dulu ya. Bisa kita lihat, yang pertama itu memeriksa, yaitu memeriksa apakah segala sesuatu telah dilaksanakan menurut ketentuan yang telah digariskan. Yang kedua itu memvonis, yaitu mengadakan keputusan hasil penelitian sepihak dengan ukuran yang ditentukan oleh inspektur. Nah, yang ketiga itu ada membetulkan, yaitu mengoreksi hal-hal yang tidak sesuai dengan semestinya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang seharusnya. Yang terakhir itu ada mengarahkan, yaitu menjelaskan peraturan-peraturan yang perlu diperhatikan sebagai pendoman kerja dan memberikan instruksi yang perlu untuk menjamin pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Nah, kita beralih ke kata supervisi, yaitu di situ ada kata meneliti. Meneliti apa sih? Yaitu mengumpulkan data secara objektif tanpa dilatar belakangi oleh ukuran atau ketentuan mengenai hal-hal yang benar dan yang salah. Yang kedua itu ada menilai.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, menentukan bersama secara kooperatif hal-hal yang baik dan yang kurang. Yang ketiga itu ada meningkatkan, yaitu bersama-sama menentukan cara-cara untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan. Yang terakhir itu ada membantu. Nah, kata membantu itu yaitu memberikan berbagai saran, nasihat, dan informasi kepada guru dalam usaha meningkatkan dirinya. Oke, dari perbedaan tersebut bisa kalian lihat ya, banyak sekali perbedaan antara inspeksi dan supervisi. Nah, namun dalam pengertian supervisi mencakup arti yang lebih luas, yaitu pengertian bantuan dan perbaikan. Nah, berbagai buku yang mendefinisikan supervisi yang berbeda satu sama lain. Nah, contohnya dalam buku Dares nih pada tahun 1989. Dalam buku itu mendefinisikan bahwa supervisi sebagai suatu proses mengawasi kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, pasti banyak banget kan definisi-definisi atau pengertian tentang supervisi pendidikan, tetapi ada pengertian mengenai supervisi dalam kesepakatan umum, yaitu supervisi ini dikatakan sebagai pengajaran ditujukan untuk memperbaiki pengajaran. Nah, perbaikan ini akan dilakukan melalui peningkatan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan tugasnya. Dan untuk memudahkan kita dalam memahami supervisi pengajaran dan merumuskan secara sederhana, yaitu semua yang dilakukan oleh supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki pengajarannya agar para siswa ini dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Oke, nah definisi yang dikutip oleh Otteng Sutrisna dalam Carter Good Dictionary of Education, beliau menyatakan bahwa supervisi yaitu ada usaha pejabat sekolah yang diangkat dan diarahkan kepada penyediaan kepemimpinan bagi para guru dan tenaga pendidikan lain dalam memperbaiki pengajaran dan melibatkan stimulasi pertumbuhan profesional dan perkembangan dari para guru serta seleksi dan supervisi tujuan pendidikan, bahwa bahan pengajaran dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Perlu kita ketahui, dalam sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa si supervisor adalah pengawasan sekolah atau madrasah dan klinik. Nah, pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil atau PNS, pasti kalian udah pada tahu kan? Nah, yang sudah diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Nah, perlu kita ingat nih di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pada bab 4 pasal 39 dan 40 disebutkan bahwa pengawas adalah orang yang melakukan pengawasan pada pendidikan formal, sedangkan pengawasan pada pendidikan non-formal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan. Nah, apa sih penilik itu? Nah, penilik ini tuh diartikan sebagai tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi program dampak PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan non-formal dan informal atau biasa kita kenal dengan PNFI. Nah, kalian sudah tahu definisi mengenai supervisi pendidikan. Sekarang kita lanjut kepada materi, fungsi, dan peran supervisi. Nah, tadi kan supervisi pengajaran seharusnya dilakukan oleh seseorang yang dididik khusus atau ditugaskan untuk melakukan pengerjaan itu dengan menggunakan keahlian khusus. Jadi tidak semua orang dapat melakukan supervisi pengajaran nih, merupakan pekerjaan profesional yang menuntut persyaratan sebagaimana layaknya pekerjaan profesional yang lain. Jadi bantuan perbaikan situasi belajar mengajar yang dilakukan oleh orang yang bukan dididik atau ditugasi untuk melakukan supervisi itu seharusnya tidak dapat dikategorikan ke dalam kegiatan supervisi pengajaran.
Nah, namun demikian di negara kita, pekerjaan kegiatan supervisi pengajaran belum diakui sebagai bidang pekerjaan profesional. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 38 pada tahun 1992 telah terlihat arah profesionalisasi. Nah, meskipun belum ditegaskan. Pada pasal 20 ayat 3, peraturan tersebut mengatakan bahwa untuk menjadi pengawas perlu adanya pendidikan khusus. Nah, ini sudah lebih baik dari sebelumnya, meskipun isi pendidikan sebelum pendidikan khusus yang dimaksud belum pasti menunjukkan atau dipenuhinya persyaratan kualitas profesionalnya. Nah, di dalam tugas seorang supervisor bukanlah untuk mengadili, tetapi untuk membantu. Ingat ya, membantu, mendorong, dan memberikan keyakinan kepada guru bahwa proses belajar mengajar dapat dan harus diperbaiki. Nah, pengembangan berbagai pengalaman, pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru harus dibantu secara profesional sehingga guru dapat terus berkembang dalam pekerjaannya. Kegiatan supervisi ini harus dilaksanakan melalui berbagai proses. Jadi, pemecahan masalah pengajaran. Nah, proses ini tuh untuk pemecahan masalah pengajaran. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar secara terus-menerus. Operasi lembaga pendidikan merupakan aspek yang sangat penting. Jadi seperti tanggung jawab utama administrator pendidikan adalah menjaga agar program-program yang telah ditetapkan pada suatu lembaga pendidikan atau sekolah dapat berjalan dengan lancar. Dan perlu diingat bahwa sekolah tidak hanya diinginkan untuk beroperasi secara lancar saja, namun sekolah juga harus mengalami berbagai perubahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Tentang sebuah keharusan suatu organisasi untuk dapat melaksanakan perubahan tersebut. Nah, Uday Parekh dalam bukunya, yaitu pada tahun 1981, mengatakan sebagai berikut, yaitu the requirements of organization have enlarged further in the recent years. In addition to the concern for efficiency or optimizing resource, an organization in concern with to more expect its continued growth and development or self-renewal. And its large impact on a segment of the social or the soul society. Jadi, program-program mengenai supervisi sebaiknya mampu memberikan rangsangan terhadap terjadinya berbagai perubahan dalam kegiatan pengajaran. Nah, perubahan ini itu dapat dilakukan antara lain melalui berbagai sebuah inovasi dan sebuah pengembangan kurikulum, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan untuk guru. Jadi, perubahan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dilakukan karena berbagai tuntutan dari dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah. Jadi, ada dua jenis supervisi dan dapat dilihat dari peranannya. Yaitu yang pertama itu ada supervisi traktif, supervisi yang hanya berusaha melakukan perubahan kecil karena menjaga kontinuitasnya. Yang kedua itu ada supervisi dinamik, yaitu yang mengarah untuk mengubah secara lebih intensif pada praktek-praktek pengajaran tertentu. Nah, jadi di dalam sebuah praktek, kegiatan supervisi tidak selalu berupa jenis kegiatan yang dapat digolongkan pada dua kutub secara mutlak, tetapi seringkali merupakan kegiatan yang berbeda pada kontinum dua kutub tersebut. Next, I will deliver second material that is about pelaksana supervisi or implementation of supervision. Untuk melaksanakan sebuah fungsi dan peranan supervisi pengajaran di sekolah, perlu berbagai pemahaman tentang landasan dan siapa yang melaksanakan supervisi. Who about supervisor to do a function and role in schools? To make the effective and efficient activities of supervision need some following methods. That is, yang pertama yaitu kegiatan supervisi pendidikan harus dilandaskan atas filsafat Pancasila.
Educational supervision activities must be based on the Pancasila philosophy. Yang berarti bahwa dalam melaksanakan bantuan untuk perbaikan proses belajar mengajar, supervisor harus dijiwai oleh penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu pemecahan masalah supervisi harus dilandaskan kepada pendekatan ilmiah dan dilaksanakan secara kreatif. Supervision problem solving must be based on a scientific approach and done creatively. Maksudnya, di dalam memecahkan masalah harus digunakan kaidah ilmiah seperti berpikir logis, objektif, berdasarkan data yang dapat diverifikasi dan terungkap terhadap kritik. Nomor 3 yaitu keberhasilan supervisi harus dinilai dari sejauh mana kegiatan tersebut menunjang prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar. The success of supervision must be assessed from the extent to which activities it supports students' achievements in the learning process stage. Yang keempat yaitu supervisi harus dapat menjamin kontinuitas perbaikan dan perubahan program pengajaran. Supervision must be able to ensure the continuity of improvement and change of teaching programs. Maksudnya, jika supervisi dilaksanakan, maka hasilnya harus merupakan suatu peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Yang kelima yaitu supervisi bertujuan mengembangkan keadaan yang favorable untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Supervision aims to develop favorable conditions for the occurrence of an effective teaching and learning process. Maksudnya, proses belajar mengajar yang efektif dan efisien hanya akan terjadi jika lingkungan proses itu mendukungnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar lingkungan memberikan tantangan kepada siswa untuk belajar lebih baik. Tugas seorang supervisor menurut Harris tahun 1975 adalah membantu guru dalam hal yang pertama yaitu pengembangan kurikulum development. Yang kedua yaitu pengorganisasian pengajaran, organizing teaching. Yang ketiga, pemenuhan fasilitas sesuai dengan rancangan proses belajar mengajar, fulfillment of facilities and accordance with the design of the learning process teaching. Yang keempat, perancangan dan perolehan bahan pengajaran sesuai dengan rancangan kurikulum, design and acquisitions of teaching materials in accordance with the curriculum design. Yang kelima, perencanaan dan implementasi dalam meningkatkan pengalaman belajar dan unjuk kerja guru dalam melaksanakan pengajaran. Planning and implementation in improving the learning experience and teacher performance in carrying out teaching. Yang keenam yaitu pelaksanaan orientasi tentang suatu tugas atau cara baru dalam proses belajar mengajar. Implementation of orientation on a task or a new way in the teaching and learning process. Yang ketujuh, pengkoordinasian antara kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan layanan lain yang diberikan sekolah atau lembaga pendidikan kepada siswa.
coordination between teaching and learning activities with other service and activities provided by school or educational institution to students. Yang ke-9, pengembangan hubungan dengan masyarakat dengan mengusahakan lalu lintas informasi yang bebas tentang hal yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran. Development of relations with the community by seeking free traffic of information on matters relating to teaching activities. Supervisor juga mempunyai wewenang tertentu sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan. Wewenang tersebut ialah melaksanakan koreksi, memperbaiki, dan membina proses belajar mengajar bersama guru. Supervisors also have certain powers in accordance with the tasks to be carried out. The authority is to carry out corrections, improve and foster the teaching and learning process with the teacher. So, that process achieves maximum result, and as a general principle, it can be said that as long as supervision is consistent with the goal of improving the teaching and learning situation, supervisors must be given the freedom to carry out their duties. Sehingga proses itu mencapai hasil yang maksimal, dan sebagai prinsip umum dapat dikatakan bahwa sepanjang supervisi konsisten dengan tujuan perbaikan situasi belajar mengajar, maka supervisor harus diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut sudah tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hendaknya atasan supervisor bertindak tuturi handayani dalam usaha peningkatan proses belajar mengajar, dan supervisi sebagai evaluasi dengan cara kooperatif keberhasilan proses pembelajaran secara terus-menerus. And this, of course, must be in accordance with applicable laws and regulations. Supervisor should act tuturi handayani in an effort to improve the teaching and learning process, and supervision as a cooperative evaluation of the success of the learning process on an ongoing basis. Okay, thank you for my material. The next material will be delivered by Ms. Zakia. Okay, well, I'm Zakia and I'm here for being the last presenter to deliver by supervision techniques. So, what a supervision technique? Supervision technique, a teacher who gets supervision, service will experience a learning process and will reflect on his teaching experience with the help of his supervisor trying to improve his teaching behavior. The supervision techniques used to assist teachers must be based on learning theories and principles. Knowledge of this learning theory can be obtained from the discipline of learning psychology, and it can be described one by one the approach and technique in supervision based on the schools of psychology that explain the learning process. Jadi teknik-teknik supervisi yaitu seorang guru yang mendapatkan layanan supervisi dan akan mengalami proses belajar dan akan melakukan refleksi dari pengalaman mengajarnya dengan bantuan supervisor berusaha untuk memperbaiki perilaku mengajarnya. Dengan demikian, teknik supervisi yang dipakai untuk membantu guru harus didasarkan kepada teori dan prinsip belajar. Pengetahuan mengenai teori belajar ini dapat diperoleh dari disiplin ilmu psikologi belajar dan dapat diuraikan satu persatu pendekatan dan teknik dalam supervisi yang didasarkan atau aliran-aliran psikologi yang menjelaskan tentang proses belajar. Pada teknik-teknik supervisi ada 4 pendekatan yang terdapat di teknik-teknik supervisi. Yang pertama yaitu
ada pendekatan kompetensi, pendekatan humanistik, pendekatan profesional, and the last but not least is pendekatan klinis. Oke, selanjutnya yaitu mengenai peranan guru dalam supervisi. Nah, seperti telah dikemukakan bahwa supervisi pendidikan ini bertujuan untuk membantu guru dalam memperbaiki proses belajar mengajar melalui peningkatan kompetensi guru. Jadi, dalam melaksanakan tugas profesional mengajarnya. Seperti juga berlaku untuk segala kegiatan, usaha, bantuan ini tidak akan berhasil apabila tidak ada keinginan untuk bekerja sama dan tidak ada sikap kooperatif baik dari yang dibantu, yaitu guru tersebut maupun supervisornya. Dengan demikian, peranan guru terhadap berhasil atau tidaknya program supervisi ini adalah sangat besar. Jadi peranan guru dalam supervisi ini secara lebih rinci dapat ditelusuri dari proses pelaksanaan supervisi itu sendiri. Nah, jadi guru hendaknya secara aktif memberikan masukan kepada supervisor tentang masalah yang dihadapi dalam mengajar. Nah, contohnya seperti halnya pasien kepada dokternya. Jadi guru harus berterus terang tentang masalah yang dihadapinya sehingga dapat dicari cara pemecahan masalah yang tepat. Nah, sikap terbuka atau kooperatif ini sangat penting dalam fase perencanaan kegiatan supervisi. Guru dapat menyarankan kepada supervisor dalam memilih teknik yang dianggap paling cocok untuk digunakan supervisor dalam membantu meningkatkan kemampuan guru tersebut. Nah, fokus utama dalam pelaksanaan supervisi ini adalah guru. Ingat ya. Jadi, di dalam pelaksanaan supervisi, sikap kooperatif guru yang ditujukan pada fase perencanaan masih tetap diperlukan dan perlu ditingkatkan kembali. Jadi, kesediaan guru untuk diobservasi dan dianalisis perilaku mengajarnya serta kesediaan untuk berdialog dengan supervisor harus terus dikembangkan sehingga guru dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sebuah proses supervisi. Jadi harus disadari bahwa supervisor tidak mempunyai tujuan untuk mencari kesalahan, tetapi di dalam supervisi ini yaitu memberikan umpan balik tentang kelemahan dan kekuatan guru dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, fase evaluasi program supervisi merupakan kesempatan yang baik bagi guru untuk melakukan atau mengetahui kemajuan yang telah dicapai dan kekurangan yang masih harus diperbaiki. Di dalam penilaian, guru juga dapat melengkapi data dan informasi dengan mengemukakan suasana hati, perasaan, serta harapannya. Jadi, baik pada waktu ia melaksanakan tugas mengajarnya maupun perasaan secara umum terhadap sekolah dan supervisor. Jadi, supervisor di sini itu dapat memberikan saran secara terbuka tetapi bersahabat tentang masalah-masalah yang ditemukan dalam penilaian. Dan guru harus bersifat terbuka untuk menerimanya. Dengan demikian akan terjadi proses saling memperkaya antara guru dan supervisor dalam usaha untuk berkembang dalam melaksanakan tugas pendidikan mereka. Oke, jadi penjelasan materi kita kali ini dapat disimpulkan bahwa jabatan profesional harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Pengembangan ini seharusnya data dari kemauan dan kemampuan pribadi masing-masing tenaga profesional tersebut. Namun dalam kenyataannya karena berbagai sebab perkembangan profesional itu memerlukan bantuan dari luar. Nah, baik yang menyangkut substansi maupun pemanfaatan sumber daya yang mendukung perkembangan. Jadi orang yang bertanggung jawab membantu pertumbuhan profesional guru adalah supervisor. Nah, supervisor di sini juga merupakan jabatan profesional yang sangat mementingkan kemampuan untuk menetapkan bantuan apa dan sampai seberapa jauh bantuan yang diperlukan oleh para guru. Nah, dalam menjalankan tugasnya, supervisor dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan yang memang dirasa cocok untuk memberikan berbagai pelayanan terhadap guru. Nah, pendekatan itu antara lain itu yang pertama, pendekatan humanistik, yang kedua itu ada pendekatan kompetensi, yang ketiga ada pendekatan klinis, dan yang terakhir pendekatan profesional. Guru sebagai objek supervisi juga harus berperan aktif dalam pelaksanaan supervisi. Sekian video presentasi dari kelompok 11.
terima kasih atas perhatiannya. Karena di sini kami perempuan semua, jadi kami tidak meminta maaf apabila ada kesalahan. Karena kami perempuan tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.